السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ada sebaiknya saya beri pengantar sedikit tentang asal hukum asal transaksi yang diungkapkan oleh para ulama dasar bil muamalat al-ibah. Hukum asal transaksi oleh berdasarkan Allah wa dan Allah telah, maka kalau hukum sesuatu boleh, berarti boleh hanya kita buat modifikasi. Sebuah transaksi bisnis kemudian kita lakukan langsung, bolehkah? Boleh. Ya karena boleh Ustaz. Sama dengan hukum asal makanan adalah, bolehkah Anda makan segalanya? Coba kan ini, dimakan. Kan hukum asal makanan halal, tapi ini enggak makanan Ustaz. Bagi Anda mungkin enggak, tapi bagi panda ya, bagi rayap ya. Lalu berarti maksud kaidah hukum asal muamalah adalah setelah Anda memaksimalkan, ya mungkin Anda belum levelnya, setelah seorang ahli ilmu atau lebih dikenal dengan profesi khusus mujtahid, setelah seorang mujtahid berusaha maksimal mencari tahu ini adalah hal yang atau tidak. Seperti tadi, ini adalah hal yang haramnya atau tidak pada kayu ini untuk dimakan. Ya Allah, lepas ini adalah semua. Kegigit sedikit Ustaz masuk, sakit kemudian usus Anda. Berarti dia berubah hukumnya menjadi halal makan halal. Tapi kalau tidak merusak Anda, ya kayu apa yang boleh dimakan? Nggak ada. Kayu kayaknya nggak ada. Kalau daunan banyak kan ya. Daunan banyak, selagi tidak membuat sakit, alhamdulillah. Berarti setiap daun boleh Anda makan. Kapan Anda berani memakannya? Setiap buah, macam-macam buah kan, macam-macam kan ya yang ada di halaman Anda, tumbuh sendiri, Allah tumbuhkan. Ada yang kecil, ada yang besar. Berani Anda makan? Tidak berani semuanya.
Berarti apa yang akan Anda lakukan dulu sebelum memakannya? Kan bukankah hukum asal makanan adalah halal? Apa yang dilakukan? Lihat, kalau makanan itu dimakan oleh hewan, itu berarti cocok untuk Anda. Karena hewan biasanya nalurinya Allah berikan Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah yang menentukan untuk semua makhluk dan Allah berikan hidayah, petunjuk yang sifatnya umum kepada seluruh makhluk hidup. Allah berikan hidayah. Hidayah mereka mencari makan. Kalau Anda berada di hutan, ya, bagaimana Anda menentukan air ini boleh diminum atau tidak? Karena mungkin beracun. Biasanya dengan apa? Lihat ada nyamuk, jentik atau tidak. Kalau tidak ada jentik, jangan berani minum. Ya, itu pertanda layak Anda makan. Kalau hewan nggak pernah mendekati buah tersebut, jangan Anda makan, berarti beracun, berdampak kerusakan. Sebelum Anda bawa ke lab, kita bawa ke lab Ustaz, ya silahkan, tapi biaya labnya lebih mahal daripada buahnya itu. Buahnya mungkin nggak laku, bawa di labnya mungkin lebih mahal dari itu. Oh, ternyata sudah bayar di lab 2 juta, ini mengandung zat ini yang berbahaya begitu manusia Pak, jangan dimakan. Oh ya udah, 2 juta dah keluar. Yang lebih gampangnya lihat aja, hewan makan enggak? Ayam Anda makan buah itu enggak? Ya, itu maksudnya. Dalam muamalat transaksi itu juga maksud kaidah itu. Al-aslu fil muamalatil ibahah. Hukum suatu transaksi adalah boleh. Berarti Anda buat modifikasi akad apapun Anda lakukan kan boleh. Begitukah? Hah? Tidak, sama dengan tadi. Setelah, kalau tadi Anda bawa ke ahlinya untuk dicek ada yang berbahaya atau tidak, bila tidak halal. Kalau transaksi ini Anda bawa ke ahlinya, tanyakan, Ustaz, saya akan melakukan transaksi seperti ini mekanismenya Ustaz. Saya janji dulu untuk menjual, kemudian saya beli, kemudian nanti saya jual kepada dia dengan tidak tunai, ya. Dan bila terlambat, agar dia tidak terlambat, saya dengan dia bersepakat saling redho, ada denda keterlambatan. Ya, kalau orang yang Anda tanyakan pas-pasan ilmunya, dia akan jawab hukum asal muamalat kan boleh. Ya, udah ini boleh, lakuin aja dah, boleh. Kalau itu sama dia tadi Anda makan setiap buah yang ada di depan rumah Anda tadi. Dampaknya kalau itu mungkin Anda keracunan, ya, biaya berobatnya lebih mahal. Kalau ini dampaknya Anda makan yang haram, risiko yang Anda dapat adalah neraka Allah. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla biha. Setiap daging yang diberi asupan dengan makanan yang haram, dari transaksi yang haram, maka neraka Allah yang pantas membakarnya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh seorang ahli ilmu tadi? Dia lihat, seperti Antum katakan begini-begini, ini kayaknya apa, kita buat contoh satu ya, Haji Furoda lah yang sedang ramai kan. Haji Furoda itu halal atau, tapi nanti banyak yang tersinggung, kayaknya banyak ustaz yang punya bisnis ini juga. Tidak apa-apa lah, semoga ustaznya bertobat, mungkin dulu dia nggak tahu, ya.
haji furoda. Haji furoda, haji suatu hal yang baik atau tidak? Sangat baik sekali, dan perintah Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada balasannya kecuali surga. Langsung masuk surga Anda. Ya, sangat baik. Berarti bisnis dalam ini bisnis surga berarti. Iya, bisnis surga. Berarti furoda bagus. Sebentar dulu kita lihat seperti apa mekanismenya. Ya, umpamanya dinyatakan dalam kasus 2021 berapa yang berangkat, yang daftar dengan furoda, berapa persen yang berangkat, berapa persen yang tidak. Ada data? Ada 50-50 yang berangkat dan tidak? Hah? Kalau 2022 ada datanya, yang dari 35.000 atau 38.000 yang berangkat, hanya yang berangkat dan berhasil melakukan ibadah tersebut selesai hanya ratusan. Artinya tidak sampai 10%. Judi antara dapat dan tidak itu berapa kesempatan dapat, peluang dapat, berapa peluang tidak dapat? Berapa? 50-50. Ya kan? Menang Liverpool, kau ngasih ke saya ya. Ya udah, saya pegang MU. Menang MU, ini berarti uang buat saya. Kita pasang 5 juta, 5 juta. Berapa kesempatannya dapat 10 juta? Berapa peluangnya? 50%. Halal apa haram? Sepakat semua kaum muslimin, jangankan ulama, semua kaum muslimin ini haram. Jelas. Padahal kesempatan untuk dapat dan tidak 50%. Sekarang kesempatan untuk pergi dan tidak 10% peluang, 90% risiko tidak berangkat. Mana lebih parah dari judi atau tidak? Ya. Oh, ada garansi uang kembali penuh. Iya, tapi Anda dipermalukan dengan tetangga, dengan kerabat-kerabat dekat. Sudah acara walimah safar, diundang sekampung semua orang, Masya Allah. Tahu-taunya di bandara ditolak. Mau pulang ke rumah, Pak, cepet banget hajinya. Ini belum tanggal 8 udah pulang. Ya, malu. Mau kemana tuh dibawa muka, walaupun uang kembali 100% tanpa berkurang, tapi uang kembali 100%, wallahu alam. Banyak kasus yang saya dengar tidak kembali 100%. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong, ada yang tidak kembali semuanya. Itu yang paling banyak, karena pihak travelnya pun menghilang. Ya, ada yang kembali umpamanya 80%, berarti yang 20%-nya judi. Kalau yang tadi 100%-nya judi. Mau ibadah atau mau judi antum? Ini contohnya. Bisa dipahami? Ya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, haji reguler ONH juga ada risiko berangkat dan tidak. Gimana caranya? Sakit dia umpamanya, atau positif COVID-19,
kan nggak jadi berangkat kan gambling juga. Iya gambling, betul gambling, tapi tingkat gamblingnya sampaikah 90 dengan 10 antara berangkat dan tidak, atau gamblingnya sedikit kan ya. Kalau menentukan dia sakit mau apa boleh buat ya, tapi hukum asal manusia kan sehat. Dan dia daftar dulu sebelum ada cerita COVID. Dulu daftarnya 2015 ya, 2022 mau berangkat, ternyata 2021 mau berangkat, ternyata positif COVID. Itu kan gharar juga. Pada waktu mendaftarkan dia nggak gharar, jelas. Maka tidak bisa disamakan antara furoda yang tadi dengan kasus yang ini ya. Maka yang dimaksud dengan transaksi itu halal, hukum asalnya bukan langsung Anda lakukan. Anda cek dulu, adakah unsur ribanya, adakah unsur ketidakjelasan atau gharar, yang itu adalah bagian dari perjudian, atau mengandung unsur kezaliman kepada pihak lain, atau dinamakan dengan mudarat atau darar ya. Bila Anda sudah menanyakan kepada ahlinya, dan ahlinya terkadang tidak terbayang dia mekanisme bisnis Anda itu, maka Anda harus jelaskan serinci-rincinya kepada dia dari awal sampai selesai. Mungkin setelah itu dia berpikir lagi, minta waktu sekian waktunya untuk dia menjawab halal atau tidak ya. Dan itu sifatnya relatif. Bisa jadi menurut A, Ustaz A halal Ustaz, kata dia ya, karena dia tidak menemukan di situ ada riba atau gharar atau darar. Tapi Ustaz yang ini antum kok haram, saya menemukan di situ riba ya. Sama aja tadi kayu itu, atau tadi buah depan rumah lah, kayu makan kayu buah depan rumah Ustaz itu makan tidak sakit perutnya Ustaz. Mungkin dia butuh waktu yang panjang ya. Apakah setiap makan tidak sakit perutnya langsung kita makan? Kan enggak. Penentuan layak makan itu butuh di lab, butuh diuji cobakan ke manusia. Setelah layak baru dibuktikan ini layak dan bisa bermanfaat untuk manusia. Tidak langsung saat itu juga ya. Dan itu makanya tadi kita katakan sifatnya relatif. Dari masa sahabat seperti itu terjadi. Yang masyhur adalah kisah yang diriwayatkan Imam Malik dan sebagian ashabus sunan tentang Zainab dengan suaminya Abu Mas'ud, di mana Zainab menjual kepada suaminya seorang budak dengan harga 800 dinar. Suaminya beli tapi pembayarannya tunda, tidak tunai, jeda mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Lalu kemudian istrinya beli lagi barang dari suaminya tadi. Budak itu ternyata dijual langsung oleh suaminya kepada istrinya dalam majelis yang sama dengan harga yang lebih murah, 600 cash dibayar istrinya. Berarti dalam transaksi ini siapa yang dapat uang? Suami apa istri? Suami. Berapa dia dapat? 600. Siapa yang berkewajiban membayar uang? Suami. Berapa dia bayar? 800. Di waktu yang sama atau tunda? Sama enggak pinjaman riba? Hah? Oh, ini kan jual beli.
Ya, itu yang terjadi. Mereka tidak mungkin sahabat Nabi dua-duanya, karena Zaid adalah, bukan nama maksud Zaid bin Mas'ud, Zaid adalah ahlu Badar, ikut perang Badar. Enggak mungkin dia melakukan riba kalau dia itu tahu itu riba. Kan jual beli tidak tunai lebih mahal, biasa aja kan, boleh dalam syariat. Dan istrinya juga sahabiyah, enggak mungkin dia akan melakukan riba. Tapi karena mereka tidak tenang, istrinya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin, karena Rasulullah telah wafat di waktu itu. Bagi Aisyah terang benderang, ya, mereka berdua mengatakan halal dan sudah melakukannya. Bagi Aisyah, ini terima 600, cash bayar 800. Dia lihat ini riba, tapi dikelabui dengan adanya transaksi barang-barang. Tapi kan barangnya berpindah ke yang pertama lagi, direkayasa. Aisyah langsung menjawab dengan perkataan yang berat. Dia mengatakan kepada Zainab, bi'sa ma bi'ti wa bi'sa ma ishtaraiti, wa akhbiri Zaidan annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah illam yatub. Engkau menjual kepada suamimu dan engkau beli kepada suamimu lagi, ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Ini bukan permasalahan halal, tapi sangat buruk. Beritahu suamimu, kalau dia enggak bertobat dari dosa ini, pahala berjihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapus. Berarti ini dia dosa kecil atau sangat besar? Sangat besar, karena mengelabui syariat Allah. Merekayasa yang haram menjadi seolah-olah halal, tapi mereka enggak sadar. Menurut mereka halal apa tidak? Halal. Tapi menurut Aisyah ini murni riba dan pengelabuan dan hukumnya haram. Cepat bertaubat. Jelas? Karena itu, lalu kalau relatif kita mau bertanya ke siapa Ustaz? Kan tidak ada kepastian. Ustaz A pasti benar, Ustaz B pasti salah, Ustaz C pasti remang-remang. Kan enggak ada kan ya? Kan wahyu sudah terhenti. Maka dalam memilih seperti itu, para ulama kita mengatakan, pilihlah yang paling alim dan paling wara' dan paling takwa kepada Allah, dan berhati-hati dalam memberikan jawaban sehingga Anda selamat. Ya. Dan minta kepada Allah agar Anda dipertemukan dengan ulama tersebut yang jawabannya menenteramkan jiwa Anda. Karena terkadang bila Anda memaksakan, Anda enggak tenang, sepertinya transaksi saya bermasalah, enggak tenang jiwa Anda, kayaknya ada yang haramnya nih. Tapi enggak apa-apa lah, Ustaz Fulan enak itu, insyaallah halal. Nah, tanya ke Ustaz Fulan, lembaga Fulan dikeluarkan fatwa halal, alhamdulillah. Berani enggak dia melakukan? Jiwanya enggak bisa dia bohongin. Iya sih halal, ya udah dia aja tanggung jawab. Kan dia udah ada fatwa Ustaz Fulan halal, dah dia tanggung jawab ke Allah. Saya akan disuruh ngikutin para ulama. Saya udah bertanya, jawabnya halal, dia tanggung jawab kepada Allah. Biasanya hati Anda tetap berkata-kata, kayaknya Ustaz ini enggak benar ini. Tapi Anda enggak bisa jawab. Ya. Ada kasus yang saya alamin.
Di buku Harta Haram Muamalah Kontemporer yang saya tulis, saya menjelaskan hukum pajak kontemporer. Lalu datang salah satu kepala kantor pajak, saya tidak sebutkan daerahnya karena dia kepala kantor, nanti antum cari ketemu namanya. Kemudian dia datang ke kantor saya dan berkonsultasi. Ustaz, saya kepala kantor pajak di ini. Baik Bapak. Ustaz, saya tahu Ustaz mengharamkan bekerja di kantor pajak, menarik pajak, dan Ustaz mengharamkan pajak. Betul Pak. Tapi kan masalah pajak haram itu ada perbedaan pendapat para ulama Ustaz. Saya jawab, ya udah, Bapak tanya aja ke hati Bapak. Kalau menurut Bapak halal karena fatwa ulama, ya terus saja. Enggak Ustaz, belum tenang jiwa saya kalau Ustaz belum jawab halal. Demi Allah Bapak, 1000 kali saya ucapkan di depan Bapak, kerja di kantor pajak, pajak adalah halal, halal, halal. Pajak adalah halal, kerja di kantor pajak adalah halal, 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 halal. 1000 kali Bapak. Itu hati Bapak tidak akan berubah. Karena hati Bapak itu kasih sayang Allah yang ada pada jiwa Anda. Allah berikan di hati Anda sinyal, indikator. Bila terjadi sesuatu, dia akan memberikan efek bergerak yang tidak nyaman. Dengan itu manusia bahagia hidupnya. Jangankan kita manusia, kucing, hewan, semuanya diberikan Allah ini atau tidak sinyal bahaya. Alarm bahaya ada enggak? Berapa kali kucing lewat di jalanan yang mati ada, itu takdir Allah. Yang selamat banyak. Burung terbang pernah nabrak Anda? Allah berikan sinyal kepada dia untuk selamat. Karena mereka tidak ada taklif, beban halal haram, dosa dan pahala, Allah tidak berikan sinyal dosa dan pahala kepada mereka. Tapi karena kita manusia menyandang amanah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menghindari maksiat, kita diberi Allah indikator hati. Tapi satu saat indikator ini akan berhenti manakala sudah bebal. Itu yang dikatakan Nabi kalkuzil, seperti kuali, ekor kuali sudah menghitam. Bila Anda berbuat satu dosa, Allah berikan titik hitam di hati Anda. 2 dosa menghitam, 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 menghitam sampai mati, sudah enggak bergerak lagi dia. Indikatornya enggak bergerak lagi. Sama kayak mobil Anda, ada indikator panas gitu kan ya, mati dia sudah. Berarti siap-siap aja mobil terbakar kapanpun juga ya. Kalkuzul mujakhiyah, kata Nabi SAW. Bila dia bertaubat, maka itu karat-karat yang menyelimuti hati habis, sehingga indikatornya bergerak. Ini kasih sayang Allah kepada kita ya. Maka tidak bisa itu dipermainkan dengan fatwa fulan halal, fatwa fulan haram, enggak. Dia hanya bisa bergerak bila sesuai dengan apa aturan yang Allah sudah tentukan ya. Saya kira pembukaannya terlalu panjang.
Ya, silahkan antum yang mau bertanya, berdiskusi, mana yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya sekali ini, Anda pernah baca artikel bahwa salah satu provider seluler kita, kalau tidak salah itu, Salah satu. Anda pernah baca salah satu artikel bahwa salah satu provider seluler kita, ya, yaitu Indosat aja, itu bekerja sama, kalau tidak salah, dengan Libanon untuk Dengan Libanon kalau tidak salah. dengan Libanon sekarang. Libanon. Oh, Ya. saya dengar Libanon. Iya, Libanon. Li atau ri. Libanon, negara Libanon. Saya. Untuk mewakilkan TV Syiah, TV Syiah. sementara banyak di Indonesia termasuk Anda bisa memakai provider tersebut. Saya. Hukumnya gimana Ustaz? Anda memakai provider tersebut? Apakah termasuk Anda tolong dalam hukum haram atau haram atau halal? Kalau Ini informasi baru bagi saya. Kalau memang ada tanda-tanda arah ke sana, bukan bagaimana hukumnya, Anda mau sesatkah atau tidak? Bukan bagaimana hukumnya, tapi Anda mau sesatkah atau tidak? Iya, takut kalau Anda memakai itu sama dengan gimana ya? Anda membantu mereka. Anda bukan masalah bantu-membantu, Anda tersesat atau tidak. Ya, namanya syubhat, namanya apa namanya, propaganda. Mungkin awal-awal ini Syiah, ini haram ini. Tapi gimana lagi ya, karena nomor handphone saya sudah beginian, umpamanya, udahlah, tidak apa. Besok, wah betul juga ya. Apalagi ini yang mutah, ini betul nih, mantap nih, betul. Ya, maka kalau memang itu terbukti di handphone Anda, langsung aja masukin ke dalam kompor bakar. Jangan handphonenya dibakar, yang chipnya aja. Allah barik fik akhi. Allah barik fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, mungkin pertanyaannya sudah saya sering dengar di YouTube, termasuk Pak Ustaz sering dengar di YouTube. Cuma saya tidak tahu di Pak Ustaz sekarang. Saya jual sepatu, terus saya jual di Shopee. Apa saya apa sepatu? Ketika saya jual di Shopee, itu ada suatu dengan apa? Sebentar. Ini kayaknya suara saya bermasalah juga, antum dengar? Kalau suara penanya kayaknya bermasalah, atau telinga saya bermasalah. Antum dengar jelas? Enggak. Coba. Jadi poin pertanyaan seperti ini, Pak Ustaz. Kita sebagai penjual adalah sama membeli pakai Shopee. Anda menjual di salah satu platform. Terus apa? Pelan-pelan. Jangan sebut nama produknya, platform saya katakan. Dengan menggunakan pay letter. Terus
Sebentar. itu nggak boleh itu saya belum ikhlas karena belum pernah bisa langsung seperti ini gitu. Karena saya sebagai penjual setelah itu saya nggak menerima apapun bentuknya dalam keadaan sampai saat ini kecuali langsung transfer. Nah setelah itu saya jadi bingung nih karena ada saya sebagai pakai sistem gitu. Tapi saya masih menjual produk itu kecuali bayarnya langsung transfer tanpa payah. Nah pertanyaannya apa hukumnya sebagai penjual menerima ACC pembeli dengan payah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sama dengan Anda menjual barang yang beli bayar pakai kartu kredit. Sama atau tidak? Sama. Dan tentang hal ini sudah dibahas oleh para ulama di Muktamar Fikih Internasional di Jeddah tentang hukum keabsahan transaksi jual beli dengan penjual menjual dengan kartu kredit, sahkah atau tidak. Bahkan juga ada jual beli, membeli emas dengan pakai kartu kredit, sahkah atau tidak. Maka keputusannya yang dijelaskan oleh Syekh Abu Sulaiman, Profesor Dr. Abu Sulaiman, lupa sama, di buku Harta Haram saya bahas di kartu kredit, di bab kartu kredit. Hasil keputusan muktamar itu mengatakan penjualannya, transaksinya sah. Ya. Ini bukan hanya ini saja. Dia beli rumah dengan KPR bank riba. Itu dia pinjam uang dengan bank riba, dia beli rumah ke seseorang. Dia pinjam uang dengan riba pakai kartu kredit, dia beli tas, dia beli buku, dia beli air, dia beli segala macam. Ya, ini bukan untuk si penjual saja, untuk dia juga ini halal enggak ini semuanya setelah dia bertaubat dan dia tahu rumahnya masih halal ditempatin atau tidak. Ya. Maka hasil muktamar tersebut menjelaskan transaksi jual belinya sah dan halal. Transaksi jual belinya, paham? Ya, karena ini dua hal yang berbeda. Pertama, dia pinjam riba itu dosa dia, kecuali untuk cairnya pinjaman riba dia minta persetujuan Anda dulu. Untuk KPR terkadang itu ada, diminta persetujuan penjual menyetujui KPR-nya dia. Ya. Tapi kalau si penjual tidak menyetujui, itu juga cair, nggak ada masalah. Anda katakan saya jual rumah, silahkan Pak, saya beli dengan KPR bank ini, bank konvensional, bank riba, gimana Pak? Saya nasihatkan Anda untuk meninggalkan riba sebagaimana Allah perintahkan. Wa dharu ma baqiya minar riba. Ya. Tapi Bapak mau jualan, saya tetap mau beli, gimana? Ini masalahnya uangnya sudah saya terima Pak. Ayo udah, kalau kamu terima silakan beli rumah saya cash, nggak ada masalah. Tapi kalau diminta Bapak nanti kalau dipanggil dihubungi oleh bank tempat saya KPR, menyetujui enggak? Saya tidak menyetujui pinjaman Anda. Saya hanya menjual rumah, tidak ada hubungannya dengan riba-ribaan. Ya. Jelas? Apakah dengan transaksi tadi Anda diminta persetujuan oleh pay letter? Tidak ada hubungan kan ya?
Dia dapat pinjaman, dia beli barang Anda. Ya. Jual belinya sah. Wallahu a'lam. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Dan seluruh kaum muslimin, Ibu. Seluruh kaum muslimin juga butuh doa kita. Amin. Ustaz, bagaimana solusinya untuk kami berangkat haji dengan cara yang halal, Ustaz? Bagaimana solusinya untuk kami untuk berangkat haji dengan cara yang halal? berangkat haji dengan cara yang halal. Mengingat antrian haji reguler untuk Jakarta sudah mencapai 21 tahun. 21 atau 40? Yang terbaru 40, Ibu. Karena 2 tahun tidak ada haji. Tentu yang ngantri akan mundur lagi. Nah, Ustaz, awalnya insya Allah kami berencana untuk mendaftar ONH Plus, Ustaz. Lalu jika ada anggota rezeki kami pindah ke Florida. Tapi tadi Sebentar, kami pindah ke ada rencana seperti itu. apa? Oh, Florida. Terus Tadi sudah Ustaz sampaikan mengenai haji di Florida. Nah, jadi kami minta nasihatnya dari Ustaz, bagaimana untuk kami merencanakan haji kami seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Saya mengatakan, dan ini fatwa saya, tidak ada kewajiban yang sekarang kita sudah penuhi semua rukun syaratnya, pengerjaannya setelah 30 tahun. Ada? Terbit, terbenam matahari, sholatnya setelah 30 tahun. Ada? Hah? Balik sekarang baru boleh wajib sholat, wajib zakat setelah 30 tahun. Ada? Tidak. Mampu punya uang sekarang, ya, punya uang miliaran cash, bisa beli pesawat, tapi mana boleh Anda masuk ke Arab Saudi beli pesawat sendiri ditembak, dikirain pesawat mata-mata. Ya, walaupun mampu Anda beli pesawat, tapi kalau naik motor masih boleh. Ada kan haji pakai motor dari mana dia? Semarang. Sepeda motor, sepeda motor juga ada kan ya? Sepeda motor ada, sepeda ada juga. Hah? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau pesawat pasti ditembak. Khawatir pesawat mata-mata ada buat bomber. Ya. Maka tidak mungkin Anda bisa berangkat. Allah mengaitkan kewajiban haji bagi kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi hak Allah atas manusia agar mereka melakukan perjalanan ibadah haji jika mampu. Mampu itu ditafsirkan pada ahli tafsir az-zadu wal-rahilah. Ada kemampuan finansial dan ada kemampuan perjalanan. Ya, mampu melakukan perjalanan. Sekarang tidak ada perjalanan kecuali setelah 30 tahun. Berarti mampukah atau tidak? Tidak. Adakah kewajiban? Tidak. Pengen juga Ustaz, itu serah Anda lah kalau pengen, tapi jangan lakukan yang haram. Kalau tadi sudah kita jelaskan, itu gharornya tinggi dan hukumnya haram. Sekarang ya, siapa tahu tahun depan Furoda
tidak gharar, tapi kayaknya tidak mungkin juga, karena orang sudah ngantri 40 tahun, tahu-tahu ini dia langsung berangkat. Tentu ini akibatnya akibat dari riba ini, ikhwan. Semenjak Bank Syariah membuka program dana talangan haji, di mana Anda bayar 5 juta, 20 jutanya dibayarkan oleh bank, lalu Anda cicil yang 20 juta tadi. Kalau cicilannya sekian, ada biaya administrasi sekian. Kalau pinjamannya 20 juta, biaya administrasinya lebih besar. Kalau pinjamannya 10 juta, biaya administrasinya lebih kecil. Ya, ini murni riba berkedok administrasi. Kalau administrasi yang benar, mau pinjam 10 miliar, mau pinjam 10 juta, administrasinya sama atau beda? Sama. Itu administrasi. Ya, kalau dicatat di notaris bayar namanya sekian, sekian. Kalau ada materai bayar 10.000, 10.000. Tidak ada kalau pinjaman 10 miliar materainya 100 lembar. Tidak ada. Sama juga. Ya. Maka ini namanya riba atas nama administrasi. Dan riba durhaka kepada Allah pasti berdampak kerusakan alam semesta. Antri haji sampai 30-40 tahun. Sebelum ada program ini, program riba ini, haji dengan cara riba ini, sebulan sebelum ditutup keberangkatan haji, Anda masih bisa daftar atau tidak? Masih bisa berangkat? Masih bisa. Jelas? Pasti itu penyebabnya. Mereka tidak belajar dari macetnya jalanan raya. Kalau motor dan mobil dijual tanpa riba leasing, kira-kira ada macet? Hah? Ada macet enggak? Hah? Yakin tidak ada. Sekarang kemacetan di jalan raya dipindahkan ke proses haji. Macetlah 40 tahun. Bagaimana mengurainya? Wallahu a'lam. Mungkin di riset setting awal. Wallahu a'lam. Kita tidak berandai-andai yang menyengsarakan banyak manusia. Tapi ini dosa yang dibuat sistemik. Karena bertobat kepada Allah, agar Allah ampuni dosa kita dan jangan terjebak dalam dosa tersebut. Tidak ada kewajiban haji bagi Anda. Jelas? Lalu kewajiban umroh ada. Karena umroh alhamdulillah belum macet. Tapi sekarang ada produk bank syariah lagi. Talangan umroh. Iya atau tidak? Khawatir macet lagi nanti. Ya. Maka sebelum mereka merusak itu, dan sebelum itu rusak, tidak ada kewajiban haji, lakukan ibadah umrah di bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Salah seorang sahabiyah ditanya oleh Rasulullah, kamu tidak haji? Dia menyatakan uzurnya, ya Rasulullah, aku dan suamiku punya 2 unta. Satu dibawa haji oleh suamiku dan satu tinggal untuk kebutuhan rumah tangga, untuk mengangkat air dan segala macam. Kalau aku haji, anak-anakku tidak bisa hidup di rumah. Lalu kata Rasulullah, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon jangan hadis ini dijadikan hujjah
oleh para travel untuk harga biaya umrah mahal. Kan sama dengan haji, kata dia. Kamu kalau haji 35 juta, sekarang travel umrah 35 juta juga Ramadan. Kalau mau yang plus bintang 5, ya 100 juta juga, sama dengan haji, dan hajinya lebih dari Rasulullah. Ya, jangan. Ya. Kalau dia lebih mahal dari yang biasa, itu tidak ada masalah. Tapi juga jangan menjadi dalil untuk mencari keuntungan dunia semata. Jelas Ibu? Jelas? Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi Padahal Ana apa tadi? Sebentar, pertanyaan saya, ya, kalau Anda beli tiket ke Jeddah umpamanya, ya, beli tiket ke Jeddah, lalu Anda ingin bekerja di sana, ya, ingin bisnis di sana. Setelah beli tiket, besok keberangkatan istrinya autoimun, gak bisa ninggalin istrinya. Pesawat besok berangkat kan ya, bisa Anda refund? Tanyakanlah ke bagian pesawatnya, bisa refund gak Pak? Ya, pesawat udah berangkat, kenapa Anda gak istri si autoimun? Ya, secara akadnya memang akad ijarah itu mengikat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Ya. Tapi kalau pihak si penerima uang atau pemberi jasa, penjual jasa mengembalikan sebahagian atau keseluruhan, itu murni kebaikan dia, seolah-olah dia bersedekah atau memberikan hibah kepada Anda, kepada yang bertanya. Jelas? Berarti ini bukan apa ya, nggak ada kewajiban dari perusahaan mengembalikan dan bukan haknya si peserta jadi ya? Iya, bukan haknya dia. Syukur Ustaz. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting dengan para direktur, salah satunya direktur keuangan, di mana di situ disampaikan bahwa biaya gaji
itu selama ini diambil dari deposit, bunga deposit, karena laba yang didapatkan selama ini hanya cukup untuk operasional minus gaji. Nah, pertanyaannya bagaimana hukum dengan gaji yang selama ini saya terima, walaupun saya setelah tahu itu 3 bulan kemudian resign. Syukran saya. Allah barik fiik. Yang haram gaji 3 bulan terakhir, karena Anda tahu, ya, karena Anda tahu itu uang riba. Yang sebelumnya Anda tidak tahu halal, karena Anda tidak pernah bertransaksi dengan mereka. Anda tanyakan, ini uang gaji saya ini dari bunga atau bukan? Tidak pernah kan ya? Dan pun kalau orang Anda membeli atau menjual, Anda pernah menanya ke penjual, ini barang air mineral ini kamu beli dari uang riba atau bukan? Tidak pernah juga kan ya? Dan syariat pun tidak pernah mewajibkan kepada kita agar bertanya lawan transaksi kita itu uangnya halal atau haram. Pernahkah? Ada kewajiban dalam syariat? Tidak ada. Ya, Rasulullah tidak pernah menanyakan kepada Yahudi apakah ini riba atau tidak. Padahal Yahudi dikatakan oleh Allah, wa akhdhihimur riba fabizulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami timpakan kepada mereka siksa, hal-hal yang buruk, dan karena perbuatan riba yang mereka ambil, makan riba, ya. Tapi Rasulullah tidak pernah menanyakan ini riba atau bukan. Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi, beliau membeli gandum dari Yahudi. Rasulullah tidak pernah menanyakan, ini kamu beli gandum dari uang riba atau uang yang mana ini? Enggak. Rasulullah beli dan dia gadaikan baju besinya. Jelas? Maka hukum asalnya halal. Tapi setelah tahu, terus terang karena Anda tahu langsung dari bagian keuangan, ya apa boleh buat? Sama aja umpamanya Anda tahu tetangga Anda perampok, takutlah tetangga perampok ya. Tetangga Anda begal, kalau begal kan jauh di luar kampung biasanya begal kan ya, begal di luar kota. Hah? Anda tahu, dan sepertinya dia tidak ada usaha yang halal, tidak ada kelihatan jualan di depan rumah, istrinya pun tidak, ya, ada usaha. Ini Anda yakin 100% karena tetangga Anda tahu betul, sering dia cerita, ya, Anda tahu betul. Dan terkadang ada di sebagian daerah, wallahu alam, kalau mereka mau pergi begal, mau pergi jadi bajing loncat, itu mereka yasinan dulu, ya, karena khawatir tidak pulang nanti. Yasinan dulu biar selamat, pergi ngerampoknya, pergi begalnya, pergi bajing loncatnya. Ya, Anda diundangnya, Yasin selamatan ingin pergi keluar kota begal. Berarti Anda tahu betul bahwa dia begal dan pulang banyak bawa uang, ya. Kemudian dia belanja ke toko Anda, ini ya wajib Anda tolak karena Anda tahu uang didapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas? Allahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya terkait cryptocurrency, Ustaz. Cryptocurrency. Jadi ada teman yang sempat ngajak sistemnya dengan membuka akun salah satu medsos. Lalu jika kita ajak teman-teman yang lain dapat imbalan Bitcoin senilai dolar gitu, Ustaz. Itu bagaimana punya, Ustaz? Anda ngajak orang dapat Bitcoin berapa unit? Ya misalnya satu orang bisa dapat beberapa dolar, berapa puluh dolar, $25. Mana ada Bitcoin $25? Ya misal, contoh. Bitcoin awal di tahun 2010-an itu sudah $50.000 US. Kedai ini cuma berapa tadi? $5. Contohnya $25 misalnya. Berarti itu bukan satu Bitcoin, 0,000001. Ya, Bitcoin ini mata uang zalim, mata uang yang membawa kepada kemudaratan. Harganya dulu di 2010-an sampai $50.000 US, sekitar 900 juta lebih. Hari ini turun menjadi berapa? $230. Bahkan ada salah satu Luna kalau nggak salah saya, Luna coin, ya. Itu nilainya pertama muncul sampai $5.000 US. $5.000 itu berapa juta itu? 70 jutaan kan ya. Sekarang nilainya $0,0019, kurang $1. Artinya kalau dirupiahkan mungkin 10 rupiah, atau kasihlah 100 rupiah ya. Kebayang itu? Kalau andai dulu anda jual tanah, jual rumah, berharap naik, ya. Kemudian kondisi sekarang, dulu anda beli dengan harga 100 jutaan, jual rumah, jual kendaraan 300 jutaan. Sekarang nilainya tinggal 10.000. Kira-kira anda masih hidup nggak? Stres kan ya? Sekarang rumah sudah hilang, kendaraan hilang, tanah hilang, berharap jadi kaya, semuanya habis. Karena ini mata uang mudarat, mata uang yang zalim. Beda kalau anda punya emas, 5 kilo emas di tahun 70, alhamdulillah sekarang masih 5 kilo juga kan ya. Ya. Harganya 5 kilo emas tahun 70 dapat berapa hektar Pak Tamrin? Tanah di Ceger. 70, pas 70. 5 kilo emas. Hah? Segramnya berapa tahun 70-an? 5.000 rupiah. Hah? 2.500-an gitu. Dapat 10 hektar dapat kali ya? Enggak dapat 10 hektar. Sekarang anda punya 5 kilo, masih dapat? Tergantung, kalau dekat tol mungkin udah enggak lagi. Tapi selain itu, dengan kebutuhan umum di masa Nabi, satu kambing kurban 1 dinar. Rasulullah memberikan kepada Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariqi 1 dinar, 4,25 gram emas untuk beli kambing kurban. Berlalu 1400 tahun, dapat hari ini kambing kurban 4,25 gram emas. Dapatkan ya? Kambing enggak naik, emas enggak turun, seimbang. Tapi kalau yang tadi mati listrik aja, anda punya 1 triliun Bitcoin, dolarnya
mati listrik, bisa Anda makan gorengan? Hah? Mati listrik 2 hari sejabodetabek, otomatis handphone Anda mati, kemudian card readernya mati, semuanya mati. Makan gorengan pun tidak bisa. Jelas? Ini zalim atau tidak? Padahal kalau dibelikan tanah itu tadi udah 10 hektar, 10 triliun, 10 hektar adalah dapat layak dengan harga sekarang. Tapi ternyata karena Anda sudah robah menjadi cryptocurrency, uang canggih, karena canggihnya tidak bisa beli gorengan. Paham? Baik. Allah barik fiik. Kecuali Anda dapat gratis, silahkanlah. Saya dikasih orang Bitcoin, ya udah jual aja langsung, rupiahnya belikan barang yang berguna. Tapi kalau Anda beli haram, Anda membeli sesuatu yang mudaratkan, yang mengandung kezaliman. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, hukum asal trading forex itu apa, Pak? Trading Forex. Lalu yang kedua, sebentar, trading forex ini online yang Anda maksud, atau trading forex secara bahasa, terlek bahasa? secara online. Trading forex yang online, Anda store sekian juta rupiah. Terus setelah itu Anda cari tahu berdasarkan konsultan-konsultan, dia mengatakan ini bakal naik, euro bakal naik. Kalau umpamanya, lalu Anda beli euro, sekarang sedang murah. Kemudian yen ini bakal bagus, ya, Anda beli yen. Sekarang berarti uang rupiah Anda sudah nol kan ya di rekening, ya. Ternyata itu betul naik, rekening Anda bertambah. Anda yang nol tadi, Anda ingin tutup. Adakah di tangan Anda euro dan yen? Ada apa tidak? Tadi kan Anda beli euro umpamanya sebanyak 10.000 euro. Anda beli yen tadi sebanyak 1 juta yen dengan uang yang Anda store tadi. Ya. Sekarang umpamanya Anda minta yen, euro Anda ingin terima karena Anda mau berangkat ke Jepang atau anak mau kuliah ke Eropa, ya, ada uangnya itu, atau Anda tidak tahu, hanya sekedar bertanya aja kan ya? Ya, kalau sekedar bertanya saya jelaskan, saya pikir Anda praktisi. Kalau praktisi ini, ketika Anda ingin butuh uangnya itu tidak ada. Yang Anda hanya angka-angkanya, Anda tidak bisa tarik. Kalau Anda katakan sama juga Ustaz, kita di bank angka-angka aja di tangan kita, di laptop dan di smartphone kita dan di dalam buku tabungan kita dan di kartu ATM kita angka-angka. Iya betul angka-angka, tapi Anda bisa tarik apa tidak? Bisa. Kalau umpamanya Anda punya tabungan dolar, bisa tarik dolar apa tidak? Bisa, berarti ada. Kalau yang ini Anda sudah beli tadi euro dan yen, ketika Anda tarik itu tidak ada punya euro dan yen, yang ada hanya rupiah. Dia hanya ngasih rupiah ke Anda, akan berlebih atau berkurang ketika kurs dari itu naik atau turun. Jelas? Dalam syariat, jual beli mata uang disyaratkan yadan biyadin. Kalau ini tidak ada serah terima, yadan biyadin, ini rupiah, ini yennya, ini yen, saya terima yen, saya terima mana tadi rupiah, ini yen, ya, yen dari si fulan. Ini saya serahkan, saya beli sekian ribu dengan uang 50 juta, ini 50 juta, yen saya terima langsung ya, ya. Kalau ini tidak ada yennya, hanya rupiah naik turun mengikat ke yen dan euro yang Anda beli tadi. Jelas? Ini berarti namanya adalah murni riba dan judi.
uang Anda akan naik turun berdasarkan itu. Berbeda kalau Anda umpamanya pergi ke money changer, Anda beli dolar, Anda beli yen, Anda terima fisiknya dolar, kemudian la qadarullah naik menjadi 20.000, Anda jual, datang lagi ke money changer, Anda jual, ya, cash, dapat rupiah. Kalau ini halal karena ada barangnya. Kalau ini tidak ada, itu sama dengan perjudian dan riba. Jelas? Kalau secara istilahnya trading forex, perdagangan mata uang asing, foreign exchange. Kalau pedagang mata uang asing, tadi kan saya dagang mata uang asing juga kan ya. Saya perkirakan dolar akan naik, kondisi Indonesia akan membayar hutang Indonesia itu membentuk dolar, sehingga ketika itu Indonesia butuh dolar, sehingga karena butuh dolar akan naik. Itu saya tahu pada tanggal ini akan terjadi pembayaran hutang Indonesia. Maka sekarang mumpung dolar masih aman, saya beli umpamanya sekian ribu. Jelas? Terima fisiknya, saya bawa pulang. Betul, ternyata pada tanggal perkiraan naik, saya jual kembali lagi dengan tunai. Ini tidak ada masalah. Sama juga Anda beli sebelum pandemi, Anda tahu udah ada isu-isu pandemi, ini pasti masker akan mahal. Sebelum pandemi orang belum tahu harus ada kewajiban masker dan fungsi masker, ya harganya satuannya 2.000, 3.000 paling, ya. Setelah pandemi harganya 200.000 per satuan, dan itu belinya pun susah, ya. Ketika itu Anda keluarkan, Anda jual dengan harga pasar di waktu itu, Anda stok sebelumnya, sehingga Anda untung mungkin umpamanya 1 miliar rupiah. Halal, ini halal. Tapi kalau Anda hanya store uang, Pak, ini ginilah, ada apa? Saya taruh uang di Anda 100 juta, tapi nanti bayar kepada saya sesuai kurs harga apa namanya ini tadi, masker. Sesuai Anda bayar kepada kurs harga masker. Ini sekarang masker kan masih 2.000, berarti 100 juta dapat berapa masker? 200 juta bagi 2.000 cepat. 5.000, 50.000, 5.000 kan ya? Ya, dapat 5.000 masker. Alhamdulillah, tahun 2020 meledak kasusnya, dan harga masker persatuan 200.000. 200.000 kali 5.000 berapa? Berapa miliar? 10 miliar? 10 miliar. Pak, uang saya mau tarik. Ini kan kamu ngasih 100 juta ini. Lah, ini perjanjiannya di atas materai loh Pak, bahwa pinjaman akan dibayar sesuai dengan harga masker per saat itu. 100 juta menjadi 10 miliar, 20 miliar tadi, menjadi 20 miliar. Kalau enggak ada cara lain kecuali Bapak saya laporkan ke pihak berwenang. Ya udah, saya bayar 20 miliar. Ini murni riba atau tidak? Murni riba, hanya sekedar mengikat. Dan itu yang terjadi di trading forex online itu, perjudian dan riba. Dan ini perjudian juga. Tadi dia kan di awal sudah bunyi isu-isu, bisa jadi betul akan merebak, bisa jadi tidak. Kalau tidak, ya, di waktu tadi di awal-awal sudah naik dari harga sebelumnya 2.500 sudah jadi 5.000 umpamanya. Ternyata alhamdulillah nggak ada masalah, turun lagi. Ketika diminta uang, kata si yang pinjam uang, nah dulu kan ini perjanjiannya dengan harga masker kan ya,
dulu dapat sekian masker, sekarang karena turun ya dapat sekian masker sehingga uangmu dari 100 juta menjadi 70 juta. Ini judi namanya. Bisa uangnya jadi 70 tanpa ada proses jual beli yang sah, bisa jadi menjadi 10-20 miliar. Jelas. Allah barik fiik. Tapi penawarannya setiap saat masuk ke smartphone antum kan ya. Ya itu dia yang judi dan riba itu. Yang haram itu selalu masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kajian sampai jam berapa? Panitia. Di pengumuman sampai jam berapa kajian? Sampai selesai. Biasanya 11. Biasanya jam 11. Ini ekstra atau luar biasa? Karena udah jam 11 lewat 1 saya lihat. Ini satu lagi lah ya, satu perempuan, satu bapak-bapak. Silakan Ibu. Apa Ustaz, yang bertanya mengenai bisnis dekorasi pernikahan. Jadi klien membayar terlebih dahulu kepada vendor dekor, biasanya 100%, baru kemudian dia lihat vendor dekor baru melakukan dekorasi. Apakah dalam komisan boleh seperti itu? Dan kemudian untuk bisnis dekorasi ini kan di dalam jasa, untuk mengambil keuntungan ini kira-kira ada ketentuan berapa persenkah dalam komisan? Ada dua pertanyaan Ibu berarti ya. Pertama, bolehkah DP dibayar dulu, kemudian di hari H dilunasi sisanya? Begitu kan Ibu? Satu hari sebelumnya sudah dilunasin. Kalau tidak, dekornya diacak-acak. Kemudian yang keduanya apa tadi? Untuk di bidang jasa, kira-kira pengambil keuntungan menurut syariat berapa persen? Bidang jasa berapa persen? Apakah ada ketentuannya? Ada ketentuan atau tidak? Itu pertanyaan pertama apa kedua? Kedua ya. Ya. Bidang jasa boleh Anda bayar cash di depan, boleh di belakang, boleh diangsur sesuai kesepakatan, tidak ada masalah. Ya, Anda umpamanya ditawarkan mengajar atau jasa konsultan atau apa, ya, atau seperti yang tadi jasa dekor. Selagi jasa dekornya dekor yang halal, bukan dekor maksiat, ya, Anda minta cash di awal pun boleh. Ya, Anda minta DP dulu, nanti dilunasi pun tidak ada masalah. Anda minta nanti setelah selesai baru dibayar pun boleh, tidak ada masalah dalam syariat. Dan penting harganya jelas dari awal berapa. Tidak ada pertambahan bila terlambat membayar dari waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, berapa persenkah boleh mendapat keuntungan dalam bidang jasa? Dalam bidang jasa tentu kembali kepada uruf, maupun jasa maupun barang kembali kepada harga pasar. Di pasaran umumnya dekor dengan kelas A atau B. Kalau kelas A itu umpamanya paket A umpamanya hanya segini yang di dekor. Kalau paket B lebih banyak lagi, paket C lebih lengkap, ya. Ada di jasa dekor A umpamanya 10 juta, dekor B 10.500.000, dekor C umpamanya 9.900.000, ya. Berarti harga pasarnya berkisar seputar itu, antara 9.900.000 sampai 10.500.000. Bila Anda masih di angka itu masih boleh. Anda naikkan sedikit
menjadi 11 juta masih boleh. Kalau Anda naikkan agak besar, ini kayaknya kalau dia tahu dia enggak redho, ya tidak boleh Anda naikkan kecuali Anda sampaikan kepada dia, Pak, di dekor A cuma 9,5 Pak juta, 9,9 juta atau 9,5 juta. Di dekor B itu cuma 10 juta Pak. Dekor C 10.500.000, dekor D 11 juta, di saya 15 juta. Lah kelebihan kamu apa? Ya saya ingin untung besar aja. Kalau Bapak ikhlas ya alhamdulillah. Ikhlas saya, kata dia. Alhamdulillah. Jelas? Tapi kalau dia tidak ikhlas, Anda diamkan saja, Anda kasih 15 juta, berapa harganya? Anda lihat orang ini kayaknya enggak ngerti. 15,5 juta Pak. Lah, bisa diskon enggak? Yaudah saya diskon 100.000 Pak. Lagi dong tambah. Ya 100.000 lagi Pak. Ya, padahal harga pasarnya adalah 10 juta tadi. Ya, 15 juta mentok Pak. Ya. Ini jauh dari harga pasar dan dia udah senang, alhamdulillah orangnya baik, minta diskon, ya udah dikasih diskon. Setelah selesai transaksi, taunya di dekor yang lain cuma 9.500.000 masih bisa. Itu yang terlanjur memuji tadi, apa doanya dia? Ya Allah, ampunilah dosa orang yang telah menzalimiku ya. Kalau antum gitu kali. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang telah menzalimiku, dan semoga kezalimannya dapat pahala aku nanti di akhirat. Zalim namanya, itu tidak boleh. Jelas? Baik. Ya Bapak, satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustaz, para penjual, apa hukum para penjual? Ya. Apa hukum para penjual yang merusak harga pasar? Yang merusak harga pasar. Ya, misalkan harga pasarnya misalkan 1 juta. 7 juta motor. 1 juta misalkan. 1 juta. Terus mereka menjual, ada yang menjual sampai 700.000. Ada yang 700.000 sejuta tadi. Ya, jadi merusak pasar, harga pasar. Ada juga yang gratis. Boleh, kalau gratis boleh. Itu beda lagi cerita, ini dagang masalahnya. Masalah dagang masalahnya. Ini dia dagang, pedagang kan ada yang ngasih gratis, beli 2 dapat 1. Beli 1 dapat 2 ya. Berarti yang kedua kan gratis. Iya atau tidak? Iya. Tapi kalau gratis boleh. Kalau gratis biasanya sih diakalin, Ustaz, nggak mungkin pasti. Ada diakalin, pasti ada caranya. Ada apa? Diakalin, Ustaz. Enggak, tadi dia bilang beli 2 dengan cara dapat 4. Nanti yang gratis 2 kan ya. Harga yang 2 itu normal, gitu kan? Berarti yang 2 gratis atau tidak? Gratis. Boleh apa tidak kalau gratis? Gratis boleh, Ustaz. Boleh. Kalau gratis saja boleh, apalagi turun dari lebih dari gratis. Jelas? Kecuali secara umum seperti itu. Kalau gratis saja boleh, apalagi bayar cuma 90%, bayar cuma 80%, bayar cuma 70%. Itu pada hukum asalnya bagus. Bukankah dianjurkan dalam syariat para pedagang itu menjual dengan harga murah atau dengan harga mahal? Mana yang dianjurkan syariat? Murah. Ali bin Abi Thalib masuk ke pasar Madinah, beliau mengatakan, ayyuhat tujar kullukum fujjar, la taruddu qalila ribhi fatuhramu kathiruha. Wahai para pedagang, jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, khawatir bila kalian tolak, yang sedikit tidak dapat, yang banyak pun tidak dapat. Dan Nabi pun menganjurkan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'.
Allah merahmati seseorang yang kalau menjual baik hati. Penjual baik hati itu harganya lebih tinggi dari pasar apa lebih rendah? Nah, berarti boleh, kecuali tujuan dia untuk mematikan usaha yang lain. Bagaimana kita tahu tujuannya, Ustaz? Ya, tujuan orang kan dalam hatinya. Dia adalah pemain besar, pedagang besar, dan dia bisa ngasih diskon 1 tahun sehingga semua orang, usaha orang mati. Setelah itu dia naikin harga, karena sudah mati semuanya, dinaikin harganya pelan-pelan untuk menarik kerugiannya. Istilah mereka bakar uang. Ya, ini ia haram. Ya, ini haram. Kalau selamanya dia gratis tidak ada masalah. Tapi bisa nggak selamanya dia gratis? Ya bisa-bisa aja. Tapi jarang ketemu kita kan ya. Kalau ketemu tuh, kalau antum ketemu beritahu yang lain, Anda dapat pahala, kita pun dapat pahala semuanya. Jelas? Cuman ini dikembalikan kepada regulator, yaitu negara. Harusnya negara hadir dalam hal ini, baik barang maupun jasa. Bila dia memberikan diskon yang menyebabkan usaha lain mati, itu negara lah yang memberikan sanksi. Ada salah satu ojek online atau mobil online di sebagian negara tetangga kita di Malaysia, itu dia dikenakan sanksi dari pihak penyelenggara, dari negara, dari kerajaan, karena menjual di bawah harga pasar dan mengakibatkan rusak mati pedagang lain. Kalau di Indonesia mungkin wallahu alam sepertinya tidak sampai seberat itu, tapi yang terjadi adalah hukum alam, perang antara saling bunuh, saling kelahi antara transportasi online dengan tradisional. Iya atau tidak? Ya. Beberapa awal kemunculannya di tahun berapa? 2015 itu atau 2009. Kan biasanya antara konvensional dengan online tadi, ya, tertulis tidak boleh lewat online di sini, tidak boleh mangkal online di sini, sehingga rusak kehidupan ketika negara tidak hadir. Dan fungsi negara itulah seharusnya memberikan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan bagi rakyatnya. Semoga Allah berikan kepada kita para pemimpin yang adil, para pemimpin yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengan itu para hamba akan berbahagia di muka bumi Allah dan ditegakkan agama Allah dan keadilan di atas muka bumi ini. Allahumma amin. Cukup akhi? Allah barik fiik. Semoga kajian ini bermanfaat. Wallahu liyat taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.